Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Mudafik Rian Pratama di channel Pintar Ngoding. Ini adalah video kedua dari serial pemrograman Android. Di video kedua ini kita akan melakukan instalasi Android Studio, dan terakhir kita akan mempelajari struktur project yang ada di Android Studio. Silahkan ketikkan download Android Studio. Maka halaman pertama ada di situs developer.android.com. Ini adalah situs resmi dari Android Studio. Nah, di halaman ini developer.android.com/studio ini adalah link download Android Studio. Maka kita tinggal download versi Android Studio. Ini versi terbarunya adalah 4.1.2 untuk Windows 64 bit, karena dia akan otomatis mendeteksi sistem operasi yang mengaksesnya. Karena di sini saya menggunakan Windows, dia otomatis terdeteksi untuk installer Windows. Nah, versi 4.1.2 itu rilis terakhir bulan Agustus 2020. Oke, kita download yang di sini. Oke, ini di checklist, kemudian download. Save. Ukuran filenya cukup besar, 896 MB untuk ukuran Android Studio. Kemudian kita tunggu proses download Android Studio-nya selesai. Oke, setelah selesai mendownload Android Studio, kita langsung lakukan instalasi. Bisa langsung di double klik. Oke, window ini kita langsung next. Sebenarnya cara instalasinya tidak ada yang khusus ya. Jadi sama seperti kita instalasi aplikasi yang lain. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Setelah keterangan komplit, kita next. Kemudian untuk langsung mencobanya, ini bisa langsung di checklist. Kalau mau coba nanti, checklistnya tinggal dihilangkan. Nah, di sini kita akan coba langsung menjalankan Android Studio. Kita klik finish. Oke, setelah instalasi kita akan diminta untuk mengkonfig installation foldernya. Window ini bertujuan untuk mengimport settingan dari Android Studio. Misalkan kita pernah menginstal Android Studio sebelumnya. Nah, pengaturan yang tersimpan, misalkan JDK-nya di folder mana, project-nya, dan seterusnya. Nah, settingan itu tinggal kita import. Nah, kalau misalkan kita baru install Android Studio, kita klik aja di sini do not import setting. Karena biasanya kalau misalkan sudah pernah diinstal Android Studio, settingannya itu akan terdeteksi oleh Android Studio yang baru saja diinstal. Nah, ini adalah flash screen dari Android Studio yang versi 4.1.2. Jadi seperti yang saya jelaskan di video yang pertama, Android Studio itu dikembangkan dari IntelliJ IDEA, yaitu platform tools editor untuk pengembangan aplikasi. Oke, data sharing. Di sini, apakah kita mau aktivitas kita di Android Studio itu bisa di-share ke Google? Jadi dalam proses kita pengembangan ataupun misalkan ada error, apakah kita bersedia untuk di-collect datanya oleh si Google. Nah, kalau misalkan ingin, ya nggak apa-apa, ini tinggal diklik send usage statistic to Google. Kalau nggak juga nggak ada masalah. Sebenarnya ini nggak ngaruh ke tahapan kita akan mengembangkan aplikasi di Android. Oke, saya kira lebih baik kita mengirimkan usage statistik ke Google dalam proses kita mengembangkan
apps di Android Studio, karena bisa jadi kita akan mendapat update-update ketika ada trouble di dalam Android Studio-nya. Oke, ini halaman awal dari Android Studio. Nah, seperti yang kita lihat di sini untuk mengembangkan aplikasi pada smartphone, tablet, smartwatch, Android TV maupun untuk aplikasi-aplikasi Internet of Things. Oke, ini di next. Oke, kita pilih yang setup standar aja. Nah, di halaman ini teman-teman bisa memilih tools editornya itu mau yang light atau gelap, yang terang atau gelap. Kalau saya pribadi lebih suka yang gelap. Kita pilih yang dark cool. Kita pilih theme dari UI-nya Android Studio. Kita pilih yang gelap. Kalau teman-teman suka yang terang, tinggal dipilih yang light. Kemudian silakan diklik next. Oke, di finish. Oke, tinggal kita tunggu sambil proses Android Studio ini mendownload komponen-komponen yang dibutuhkan ketika pertama kali kita menjalankan Android Studio. Jadi ini tidak setiap kita mau membuat project atau menjalankan Android Studio dia akan melakukan download komponen yang dibutuhkan. Ini hanya untuk pertama kali kita menjalankan Android Studio. Oke, proses download selesai. Mungkin di sini memang ada warning karena memang saya di sini menggunakan ini ya VirtualBox untuk melakukan installnya. Jadi ada sedikit masalah di sini karena bukan termasuk engine-nya laptop pada umumnya, tapi ini engine-nya dari VirtualBox. Tapi it's okay. Finish. Oke. Kemudian ini adalah halaman pertama ketika sudah setupnya selesai, Android Studio sudah selesai di install, SDK-nya juga sudah di setup. Maka di sini ada opsi create new project, open an existing project dan lain sebagainya. Nah, kita coba akan membuat project baru di Android Studio. Create new project. Oke, kemudian window berikutnya kita dihadapkan pada pilihan opsi kita mau ngembangin aplikasi Android untuk smartphone dan tablet atau Wear OS, itu adalah untuk smartwatch, kemudian Android TV, untuk otomotif smart car ya, kemudian Android Things, ini untuk Android Internet of Things. Nah, kita pilih yang phone and tablet. Nah, di phone and tablet kita banyak template yang disediakan ya di sini. Misalnya basic activity. Nah, ini adalah template aplikasi yang sudah disediakan tombol float button. Yaitu ada tombol melayang yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian bottom navigation ini seperti aplikasi Instagram ya, ada bottom navigation, kemudian empty activity dan lain sebagainya. Bisa juga kita langsung membuat aplikasi yang untuk Google Maps, untuk Maps, atau template untuk login activity, untuk halaman login username dan password. Nah, di sini disediakan beberapa template. Nah, di percobaan kali ini kita akan menggunakan empty activity. Kita gunakan empty activity. Klik next. Nah, setelah itu ada beberapa field yang wajib kita isi. Yang pertama adalah name, yaitu nama aplikasinya. Di bagian ini kita boleh menuliskan nama aplikasi dengan spasi ataupun dengan karakter strip. Intinya bebas. Ini adalah nama aplikasi. Misalnya kita pengen membuat aplikasi Hello World. Nah, maka tinggal kita tuliskan dengan spasi pun tidak masalah. Nah, kemudian di field yang kedua yaitu package name. Nah, package name ini penting ya. Penting untuk pembeda antara aplikasi satu dengan yang lain. Karena
ID dari setiap aplikasi itu dari package name-nya. Nah, package name itu terdiri dari domain, ya. Misalkan kita punya website, misalkan kita dari perusahaan atau dari pribadi, individu, kita punya website, maka website itu yang kita masukkan di dalam package name. Tapi dimulai dari ekstensinya, yaitu com. nama perusahaan atau nama individu. Tapi ini tidak harus domainnya ada ya, situsnya ada, tidak harus. Jadi misalnya package name-nya ID yang akan saya buat, setiap aplikasi yang saya buat itu ID-nya adalah pintarngoding.com. Sehingga saya membuatnya adalah com.pintarngoding. Nah, baru kemudian package name berikutnya adalah nama aplikasinya. Nah, kenapa package name ini penting? Karena gini, di Play Store, identitas itu tergantung dari package name-nya. Contoh, misalkan kita cari aplikasi dengan nama kalkulator dengan ejaan bahasa Inggrisnya CAL, ator. Nah, kalau kita cari di Play Store akan ada beberapa ditemukan dengan nama yang sama, dengan ejaan yang sama, penulisan yang sama. Nah, kenapa kok namanya sama tapi bisa muncul, bisa upload, bisa publish di Play Store? Pembedanya ada di package name-nya. Karena setiap aplikasi meskipun namanya sama, package name-nya berbeda karena itu yang dijadikan ID dari setiap aplikasi. Sehingga itu sebagai identitas. Kalau misalkan publish-nya menggunakan domain name pintarngoding.com, maka itu identitas yang saya miliki. Sehingga untuk semua aplikasi saya akan menggunakan package name com.pintarngoding. Nah, kemudian save location. Ini mau kita letakkan di mana? Defaultnya ada di Android Studio Projects, kemudian nama projectnya. Nah, ini kita abaikan aja. Nah, bahasa pemrogramannya ada dua opsi, Kotlin dan Java. Nah, di video ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian minimum SDK. Nah, ini juga perlu kita tentukan. Pertama, kita harus menyesuaikan dengan perangkat Android yang kita pakai untuk testing. Berarti minimum SDK-nya itu kita sesuaikan dengan perangkat Android yang kita miliki. Misalkan di sini saya menggunakan Android 4 ya, Android versi 4. Maka saya akan memilih minimum SDK-nya adalah 4. Oke, ini yang terbaru paling minimum disediakan di Android Studio adalah paling minimum Android versi 4.1 Jelly Bean. Kenapa? Gimana kalau kita misalkan ngembangin yang versi sebelumnya, versi ice cream sandwich atau honeycomb dan seterusnya. Nah, perbedaan setiap SDK itu ada di fungsi-fungsi atau API yang disediakan oleh Android-nya. Jadi ada fungsi-fungsi yang sudah nggak kompatibel dengan yang terbaru. Nah, kalau misalkan kita memilih minimum SDK 4, maka dia akan bisa berjalan dari Android versi 4 dan ke atas. Yang sampai terbaru dia bisa akses. Device Android yang versi terbaru bisa menggunakan aplikasinya. Oke, baru kemudian kita finish. Klik finish. Setiap kita mau membuat project baru, pastikan koneksi internet kita lancar. Karena di tahap pembuatan project, Gradle akan melakukan konfigurasi, dan konfigurasi itu dilakukan secara online. Sehingga akan bermasalah jika misalkan koneksi internet kurang lancar, maka akan ada ditemukan project-project yang bermasalah. Ada error, baru bikin project kok sudah error. Biasanya seperti itu. Sambil kita tunggu proses create projectnya selesai, progress bisa teman-teman cek di bagian bawah tengah. Ini adalah proses progress dari pembuatan projectnya. Jadi memang untuk pertama kali kita membuat project itu banyak hal yang perlu di setup dari SDK-nya.
Jadi untuk pertama kali membuat project memang butuh waktu yang cukup lama. Tapi untuk bikin project kedua dan seterusnya itu butuh waktunya hanya untuk penyesuaian Gradle saja. Nah, kita lihat di tahap ini Gradle-nya sudah selesai, tinggal proses indexing ke SDK Android-nya. Di settingan SDK Android-nya. Nah, itu hanya butuh waktu pertama kali membuat project dengan level API yang sama. Nah, oke, kita lihat prosesnya build successful. Oke, di sini sudah selesai tahapan membuat projectnya. Oke, ini adalah area editor kita. Ini adalah area editor kita. Di bagian ini kita menuliskan kode-kode programnya. Nah, kita lihat dari struktur project. Jadi di dalam project itu ada beberapa directory yang perlu kita perhatikan, kita pelajari. Oke, di folder pertama itu ada folder manifest. Nah, di dalamnya ada file Android manifest XML. Oke, kita buka. Nah, Android manifest ini berisi tentang profil dari aplikasi, entah itu nama aplikasinya, kemudian themes yang dipakai, kemudian icon dari aplikasi. Jadi icon yang kalau kita install itu kan pasti ada iconnya. Nah, icon yang dipakai oleh aplikasi itu, kemudian juga berisi user permission juga di sini. Misalkan kita mau membuat aplikasi yang mana aplikasi itu butuh akses internet, maka kita harus menambahkan permissionnya di dalam manifest, sehingga ketika awal kita menjalankan aplikasi, dia akan meminta permission ke user untuk membolehkan akses tertentu. Jadi misalkan entah itu kamera, akses kamera, entah itu akses ke kontak. Nah, itu user permissionnya bisa diletakkan di dalam Android manifest. Nah, folder berikutnya adalah Java. Disinilah kita menuliskan logic programmingnya. Bahasa pemrograman Java-nya ada di sini. Jadi ada di folder pertama. Misalkan ini main activity. Nah, logic programming Java itu kita letakkan di dalam folder ini. Nah, sedangkan di folder yang kedua, ketiga ini adalah hasil generate dari apa yang kita tuliskan di dalam package utamanya. Nah, kalau kita lihat di dalam file mainActivity.java itu ada satu metode. Ya, metode ini kalau di Java desktop itu seperti metode main-nya, metode utamanya. Tanpa metode onCreate, maka activity atau aplikasi Android tidak akan berjalan. Jadi ini adalah main activity dari aplikasi Android. Di bagian berikutnya itu ada folder REST. REST ini resource, sumber-sumber yang mendukung. Yang pertama adalah drawable. Nah, folder drawable ini difungsikan untuk kita meletakkan gambar-gambar pendukung, misalnya gambar background, gambar icon, gambar logo yang mau kita letakkan di dalam aplikasi. Maka gambar-gambar pendukungnya kita letakkan di dalam folder drawable. Kemudian ada folder layout. Nah, perhatikan di sini activity main, ya, ini adalah rancangan UI. Jadi membuat user interface-nya itu berbasis XML. Jadi di folder layout inilah kita meletakkan XML-nya. Nah, kita memang bisa meletakkan membuat user interface itu dengan drag and drop. Memang bisa. Jika kita juga bisa membuat antarmuka itu dengan kode XML. Oke, itu untuk layout. Kemudian folder mipmap. Mipmap ini berisi icon aplikasi, itu mengambilnya dari folder mipmap. Berikutnya adalah folder values. Nah, folder values ini berisi strings dan colors. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi itu kan harusnya pewarnaannya itu seragam, konsisten. Maka warna-warna yang mau kita pakai, entah itu background, foreground, itu harus kita daftarkan di dalam resource values colors. Jadi kita letakkan kode-kode warnanya di dalam sini.
Sedangkan yang di strings itu adalah variabel untuk UI-nya. Ingat, bukan variabel untuk logic programming-nya, tapi variabel untuk UI. Misalnya kita membuat menu. Di situ ada beranda, ada settings, ada produk, ada penjualan dan seterusnya. Nah, nama-nama variabel di UI-nya itu di menu, di button, di field. Nah, itu bisa kita daftarkan di sini. Kita tuliskan variabel UI-nya di sini. Termasuk itu adalah app name-nya, application name-nya, nama aplikasi. Juga kita bisa masukkan ke dalam string. Meskipun kita juga bisa langsung menuliskannya. Tapi dengan kita menuliskan di dalam string, kita akan lebih mudah kalau kita mau membuat aplikasi itu jadi multi language, bisa multi bahasa. Oke, kemudian ini tema-tema warna yang bisa kita pilih untuk tema aplikasinya. Nah, yang berikutnya adalah Gradle script. Nah, dalam build Gradle yang ini ya, modul Hello World App, kalau misalkan kita mau menambahkan sebuah library, entah itu library yang disediakan oleh Android Google ataupun library dari pihak ketiga, maka kita tinggal menuliskan baris di sini implementation bla bla bla. Jadi library yang support untuk Gradle itu pasti akan menyediakan sintaks untuk mengakses Gradle-nya. Nah, setelah kita menuliskan tambahan baris di sini, maka Gradle akan melakukan konfigurasi, tentunya secara online. Ini yang dinamakan proses import library melalui Gradle. Jadi ini adalah struktur project yang ada di Android Studio. Demikian untuk video kedua ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.